Oke, saya ulangi ya. Jadi makna dari siaga ini menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana ya. Nah, peningkatan intensif kegiatan seismik ya berarti udah banyak terjadi gempa gitu ya. Lalu semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan ya atau menuju pada keadaan yang sangat dapat menimbulkan bahaya itu ya atau bencana. Nah, jika tren peningkatan berlanjut, letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Gitu ya. Nah, tindakannya melakukan sosialisasi di wilayah terancam, ya, lalu penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan juga melakukan piket penuh, seperti biasa. Lalu waspada, maknanya adalah ada aktivitas apapun bentuknya ya. Terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, lalu peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Lalu yang keempat, sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Lalu tindakannya penyuluhan dan sosialisasi, penilaian bahaya ya atau assessment, lalu pengecekan sarana dan pelaksanakan piket terbatas. Lalu kondisi biasa ya, kondisi normal, tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, lalu level aktivitas dasar ya, lalu tindakannya pengamatan rutin dan survei penyelidikan gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh dari bahaya langsung ya, bahaya primer. Yang pertama ini adalah aliran lava ya. Nah, lava merupakan magma yang keluar dari dalam permukaan bumi ya. Biasanya membentuk aliran dengan kecepatan aliran ini bisa mencapai 5 sampai dengan 10 meter per hari gitu ya. Nah, dia memiliki temperatur antara 600 sampai dengan 1000 derajat Celcius, sehingga daerah yang terlanda aliran lava akan terbakar dan tertimbun secara permanen. Nah, lava ini apabila dia mengalami proses pembekuan, maka dia akan atau dia mengalami penurunan temperatur ya di bawah 600 derajat Celcius, dia akan mengalami proses kristalisasi atau pembekuan ya, sehingga akan membentuk suatu batuan ini ya, batuan beku ya, yang merupakan batuan vulkanik ya, karena dia dari strukturnya dia akan membentuk struktur yang berupa vesikular ya, atau lubang gas ya, karena memang dia mengalami pembekuan di permukaan karena adanya kontak dengan udara. Next. Nah, ini adalah contoh bahaya langsung kedua ya, yaitu adalah awan panas ya, yang biasa kita kenal kalau di berita ya, untuk ini ya, yang ada di erupsi Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah ataupun Jogja, itu kita kenal dengan wedus gembel gitu ya. Nah, awan panas merupakan aliran massa panas ya, bertemperatur antara 300 sampai dengan 600 derajat Celcius ya. Terdiri dari campuran gas dan material gunung api yang bersifat lepas ya, dari berbagai ukuran ya. Jadi ada ukuran yang bongkah atau biasa kita kenal ngembung ya, ada yang berukuran pasir, ada yang berukuran debu mungkin seperti itu ya. Dia sifatnya bergumpal-gumpal ya, terlihat seperti awan bergerak menuruni lereng gunung api dengan kecepatan 70 sampai dengan 150 km per jam ya, sehingga dapat mematikan ya. Nah, dia juga bersifat membakar dan merusak kehidupan dan lingkungan di sekitarnya karena temperaturnya yang relatif tinggi ya, antara range 300 sampai 600. Jadi apa saja yang dilalui oleh awan panas ini bisa ya terbakar ya. Contohnya mungkin di Gunung Merapi kemarin, mungkin warganya masih ini ya, terlalu ngeyel ya, karena banyak harta benda ya yang tertinggal di rumah. Contohnya itu ternak. Nah, ternaknya itu banyak yang mati ya karena terkena awan panas ya, apalagi tanaman-tanaman ataupun vegetasi yang ada di sekitar situ rata-rata semuanya menjadi debu ya karena terbakar. Oke, next. Lalu tiga ini adalah letusan lahar ya. Lahar letusan merupakan lahar yang terbentuk sebagai akibat letusan pada gunung api ya, berdanau kawah yang dapat melanda daerah pemukiman ataupun pertanian di sepanjang lembah aliran sungai yang dilaluinya itu ya.
Jadi terjadi karena tekanan yang relatif tinggi ya, sehingga menyebabkan terjadinya letusan lahar gitu ya. Next, itu ada hujan abu ya. Hujan abu merupakan hujan material jatuhan piroklastik ya, berukuran halus sampai dengan kasar ya, yang dapat mengakibatkan robohnya atap bangunan gitu ya, karena abu yang keluar dari aktivitas erupsi ini, dia terkena air, dia bisa menyebabkan penambahan bebannya ya, sehingga bisa menyebabkan bangunan ataupun atap dari rumah-rumah warga itu bisa runtuh gitu ya. Nah, juga endapan debu ini kan dia tidak cuma ini ya, mengendap di jalan ataupun rumah-rumah warga ya di bagian atapnya, tapi juga bisa mengendap di permukaan dari vegetasi ya, ataupun tanaman pertanian. Nah, itu juga bisa menyebabkan matinya tanaman-tanaman ataupun perkebunan gitu ya. Nah, hujan abu ini juga menyebabkan bisa menyebabkan sakit mata dan juga saluran pernapasan ya. Dan dapat pula meningkatkan sifat keasaman air apabila hujan abu masuk ke dalam sumber air, karena erupsi ini ya, erupsi yang besar itu biasanya terjadi karena kandungan silika yang tinggi ya. Nah, kandungan silika yang tinggi itu kan akan menyebabkan ini ya, sifat asam juga yang tinggi. Nah, apabila dia bercampur dengan air gitu ya, bisa ataupun dengan ini ya, proses presipitasi bisa menyebabkan air yang turun itu bersifat asam gitu ya. Ataupun air yang ada di sungai ataupun danau itu bisa bersifat asam ya. Lalu yang selanjutnya adalah longsoran gunung api ya, merupakan endapan yang terbentuk dari sebagian tubuh gunung api yang longsor ya, sebagai akibat letusan gunung api. Lalu guguran batu pijar merupakan pecahan batuan gunung api yang panas ya, membara ataupun pijar yang terbentuk seketika sebagai akibat runtuhnya kubah lava atau aliran lava yang dapat mematikan, membakar, merusak kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Ya, next. Lontaran batu hujan lumpur yang merupakan lontaran sebagian magma ke permukaan bumi, baik berupa bom gunung api atau bongkah batuan gunung api yang terbentuk pada saat letusan gunung api ya, yang dapat menyebabkan kematian dan kehancuran. Lalu selanjutnya ada gas beracun ya, merupakan gas gunung api beracun yang dikeluarkan berupa hembusan gas berkonsentrasi yang tinggi ya, yang terutama menempati celah lembah ataupun cekungan pada saat cuaca mendung, berkabut, hujan serta tidak ada angin ya, dan umumnya tidak berwarna, tidak berbau serta tidak berasa, sehingga sulit dikenali dan dapat mematikan. Nah, biasanya contoh dari gas beracun yang ada di area gunung api itu adalah gas-gas CO2 ya, atau karbon dioksida. Itu kalau dia konsentrasinya tinggi, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, gas CO2 ini berbahaya karena dia tidak memiliki bau. Jadi kita tidak tahu kalau kita sedang menghirup gas CO2. Next, lahar hujan ya, merupakan lahar yang terbentuk akibat terjadinya hujan lebat di atas daerah puncak atau lereng atas gunung api ya, di mana air hujan tersebut bercampur dengan material hasil letusan gunung api di daerah puncak lereng ya, dan membentuk massa cair yang bergerak menuruni lereng melalui lembah-lembah. Itu ya untuk lahar hujan ya. Nah, ini adalah gambaran dari dampak dari aliran lahar hujan ya, karena memang dari aliran lahar itu kan dia komposisinya itu bisa batuan ya, batuan yang besar-besar mungkin ya. Jadi kalau sudah melalui mungkin rumah warga ya bisa hancur juga gitu ya. Lagi apabila ada orang yang terbawa di aliran itu ya sangat kecil kemungkinan bisa selamat gitu ya, karena memang bongkahan-bongkahan yang terbawa oleh aliran lahar itu kan ya sangat besar-besar ya. Next. Baru dijelaskan ya bahaya langsung primer itu ya. Bahaya langsung primer merupakan bahaya yang ditimbulkan secara langsung oleh erupsi gunung api ya. Nah, bahaya tersebut berupa aliran lava, awan panas, lahar letusan, hujan abu, longsoran gunung api, guguran batu pijar, lontaran batu hujan lumpur, dan juga gas beracun tadi ya.